Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistyo Dwi Sancono, dosen di Program Studi Sains Data, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit deskripsi mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kalkulus 2 dengan bobot 3 SKS. Oke. Video deskripsi ini saya buat sebagai syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengajaran. Mata kuliah Kalkulus 2 ini mempelajari tentang konsep integral tak tentu sebagai antiderivatif suatu fungsi, kemudian mempelajari sifat dasar integral tak tentu, mempelajari mengenai metode integrasi untuk integral tak tentu menggunakan metode substitusi dan parsial, kemudian mempelajari juga mengenai integrasi bentuk fungsi khusus seperti trigonometri, fungsi logaritma, pecah rasional, dan integral bentuk irasional. Selanjutnya, setelah mempelajari integral tak tentu, mahasiswa diminta untuk mempelajari mengenai integral tertentu sebagai jumlahan Riemann, kemudian mempelajari tentang integral tak wajar atau improper integral tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk mempelajari aplikasi integral tertentu dan integral lipat 2 dan lipat 3 beserta aplikasi. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah metode ceramah dan tanya jawab sebagai bentuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Oke. Selanjutnya, dalam mata kuliah ini saya juga menggunakan metode asinkronus, yaitu memanfaatkan LMS yang ada di UTY melalui laman e-learning.uty.ac.id sebagai media mahasiswa mendownload materi dan melakukan belajar mandiri. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa akan dinilai dalam beberapa aspek, yaitu tugas baik individu maupun kelompok, kemudian kuis, biasanya dilakukan dalam bentuk pretest atau post-test, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah Kalkulus 2 yang saya ampu. Berikutnya akan saya sampaikan cuplikan video pengajaran saya dalam mata kuliah Kalkulus 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah sampai materi integral tak tentu sebagai antiderivatif daripada fungsi turunan dari antiderivatif dari suatu fungsi. Oke, kemarin kita punya integral fx misalnya. Integral fx, kalau saya integralkan terhadap x integral d, nilainya akan ada c-nya. Jadi saya punya kemarin adalah integral fx dx sama dengan fx sama dengan c. Nah, f besar itu yang kemarin kita kenal sebagai nilai integralnya atau antiderivatif dari turunan si f. Ini sebagai antiderivatif. Nah, kenapa ada c? Kenapa ada c? Minggu lalu kita punya kok integralnya selalu muncul c. Kenapa c? Kenapa? Yang bisa menjawab. Kenapa ada sih? Belum? Karena turun cos kata itu kan 0. Jadi kalau diintegralkan akan menunjukkan cos tengah sekarang, baik itu sendiri atau. Oke. Jadi ketika kita menurunkan suatu fungsi konstan, ya, si konstan ini kalau saya turunkan nilainya selalu 0. Apapun konstantannya, ketika kita turunkan hasilnya pasti 0. Sehingga kalau kita kembalikan ke asalnya, dia akan muncul suatu konstanta. Bisa 0 itu sendiri, bisa konstanta yang lain. Kemarin begitu ya. Kemudian kemarin kita juga sudah mempelajari beberapa sifat dasar dari integral. Ini ada penjumlahan dua fungsi, kemudian perkalian dengan skala. Kemudian kita juga punya
minggu lalu kita sudah belajar ini dan kalian sudah mencoba latihan yang ada di sini. Oke, apakah masih ada masalah untuk materi integral sebagai anti derivatif suatu turunan suatu fungsi? Tidak ya? Oke, kalau fungsinya tidak seperti ini, kita tingkatkan satu level sedikit dulu. Maka kita akan punya yang disebut dengan metode integrasi, bisa substitusi, bisa integral parsial. Kita mulai dengan integral substitusi. Artinya substitusi itu apa? Substitusi itu apa? Pertukaran. Atau kita bisa mengganti variabel yang ada di situ atau fungsi yang ada di situ sehingga fungsi di dalam integral tadi nilainya bisa diubah ke bentuk sifat integral dasar kita. Jadi fungsi yang tadinya rumit, kalau kita ambil pemisalan, nilainya akan sama, mirip-mirip seperti yang ada di sifat dasar. Ya, kita coba. Saya punya ini contohnya. Integral x min 1 pangkat 100 dx. Kalau mau difaktorkan atau dikalikan sebanyak 100 kali silakan, tapi akan habis waktu, ya. Sehingga kita harus memisahkan. Kita mengambil substitusi bahwa U-nya itu adalah yang ada di dalam U. Kenapa yang di dalam U? Karena tadi kita hanya punya sifat integral x pangkat n dx. Bawalah bentuk itu. Sesuatu dikuadratkan, sesuatu dipangkatkan 100, bawa bentuk yang ada di sana. Berarti kita harus mengubah x min 1 menjadi U. Saya punya U-nya adalah x min 1. Kalau diambil U-nya adalah x min 1, maka turunannya jadi apa nih? Saya punya x min 1. Berarti du-nya jadi apa? Du-nya jadi dx. Kenapa? Karena turunan dari x min 1, saya punya U-nya adalah x min 1, maka turunannya x apa? 1. Saya punya di sini 1. Kemudian min 1 turunannya apa? 0. Jadi kita akan punya begini sebetulnya. Oke, sehingga kita akan dapatkan du-nya adalah dx itu sendiri. Karena kita sudah mengambil x min 1 sebagai U, maka kita akan punya integral x min 1 pangkat 100 dx. X min 1 nya diganti dengan U pangkat 100 di U. Nah, bentuk ini kalian bawa ke yang ini tadi. Ini tadi apa bentuknya? X pangkat n dx integralnya apa? Sebab n plus 1 x pangkat n plus 1 plus x. Berarti kalau saya punya integral U pangkat 100, artinya n nya 100. Berarti kita akan punya sebab 100 plus 1 101 U pangkat 101. Nah, apakah sudah selesai sampai itu saja? Belum. Kita kembalikan lagi ke asalnya. U-nya tadi apa? X min 1. Sehingga kita akan punya integral dari x min 1 pangkat 100. Nilainya adalah seper 101 x min 1 pangkat 101 plus c. Bisa ya? Oke. Kemudian misalnya saya punya ini, kira-kira kan saya harus mengambil misalnya apa? Ini misalnya saya harus mengambil misalnya apakah cosnya yang dimisalkan? Tidak. Yang kita punya tadi di sifat dasarnya adalah cos x dx. Integral cos x dx. Apa hasilnya tadi integral cos? Integral cos sin x. Oke, gimana caranya? Saya membawa bentuk integral cos x dx atau cos u du. Ya, ini tidak cos x ini karena ada fungsinya. Berarti kita harus mengambil punya yang mana? 3x plus 5. Oke, kita misalkan U-nya adalah 3x plus 5. Dari D-nya apa? Turunannya dari 3x plus 5 3. Tadi diturunkan dari siapa? X. Oke.
Sehingga kita akan memperoleh, karena di sini hanya dx, maka saya akan dapatkan dx itu sama dengan 3-nya sama dari seper 3 du. Oke, dengan demikian kita akan memperoleh integral cos 3x plus 5 dx. Itu ini apa? Integral ini tadi saya dapat u, kita punya cos u, dx-nya apa? Oke, sepertiga du. Karena konstantannya boleh keluar, maka kita punya sepertiga cos u dx. Tadi integral cos dx sin e. Oke, dari ini jadi apa? Sepertiga sin u. Oh, itu plus c. Punya apa tadi? 3x plus 5. Dan saya punya sepertiga sin 3x plus 5 plus c. Inilah nilai integral dari cos 3x plus 5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Saya punya perhatian satu tentang metode substitusi. Nih. Di nomor 1 saya punya 3-2t pangkat 19 ini. Kira-kira kalau saya harus mengerjakan ini, saya harus ambil u-nya yang mana? 3-2t. Oke, 3-2t itu kalau saya temukan hasilnya apa? Min 2. Oke, kira-kira ada yang bisa mengerjakan bersama? Nomor 1 saja. Kalau yang lain itu pengembangan. Kira-kira ada yang bisa mengerjakan? Ya? Atau saya tunjuk? Tunjuk ya? Ayo, tunjuk atas konten. Konten. Apa? Sambil nunggu alfa, mungkin nilai bisa dapat. Kalau saya punya soal yang mirip seperti tadi ya, saya punya nomor 3, dari punya saya ambil yang mana? 5 plus 2. Oke. Kalau nomor 2, kira-kira punya diambil yang mana? Kalau nomor 2, kira-kira punya yang mana? Yang ada pangkatnya ada yang tidak? Yang ada pangkatnya ada. Kita ambil yang 2x kuadrat min 3x plus 2 seperti itu. Oke, sehingga nanti kita akan muncul du-nya nanti yang 12x min 9x. Yang nomor 2, kalau saya ambil u itu adalah 2x kuadrat min 3x plus 2, maka turunan saya turunannya oke, 4x ini min 3. Oke. Padahal yang kita punya di sana adalah 12x min 9. Nah, ya, karena saya butuhnya dx saja misalkan, ya sudah kita buat dx ini sama dengan seper 4x min 3 gitu kan? Iya. Berarti kita akan mulai apa tuh hasilnya? Integral 2x kuadrat min 3x plus 2 pangkat 6 12x min 9 dx. Ini tadi misalnya apa ini? Saya punya u pangkat 6. Yang ini biarkan saja dulu. Dx-nya apa ini dx-nya? Seper 4x min 3. Mana yang bisa saya coret? Ya, ini ya. Oke, jawabnya
Oke, sekarang kita lihat pekerjaannya Alfa. Alfa mengambil U-nya adalah 3 min 2T. Turunannya min 2, betul? Betul ya, karena dia diberikan pada T, sehingga kita akan punya integral 3 min 2T pangkat 19 itu adalah integral ini U pangkat 19, dt-nya apa? dt-nya adalah min setengah du. Oke, min setengahnya boleh keluar, sehingga kita integralkan U pangkat 19, kita oleh min setengah ini seper 20 pangkat 20. Ini dikalikan jadi min seperempat 40, U-nya menjadi kembalikan ke asal tadi, U-nya adalah 3 min 2. Jadi kita punya integralnya adalah min seper 40 3 min 2T pangkat 20 plus C. Oke, sampai ini bingung? Bingung gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kalau nomor 5 kira-kira saya ambilnya yang mana? Yang mana? X? Ya, X kuadrat tambah 100 itu kita ambil sebagai U. Nah, kenapa diambil yang di dalam apa? Tidak yang X saja. Karena kalau X kuadrat plus 100 saya turunkan, hasilnya apa? 2X. Di sini sudah ada X. Ya kan? Tinggal kita geser, nanti kita bisa turunkan DU-nya. Kira-kira berapa? Kira-kira berapa? Tadi diambil punya adalah X kuadrat plus 1. X tambah X kuadrat plus 100. Diambil punya adalah X kuadrat plus 100. Berarti diukur berapa? Tadi 2X. Oke. Berarti X saya apa? Sebetulnya 2X itu ya. Tinggal dimasukkan saja. Ini X-nya digeser. Saya punya ini jadi U, ada X, X-nya adalah sekitar 2X U. Sehingga hasilnya apa ini? X-nya dijelaskan. Hasilnya apa? Setengah akar U D. Akar U itu artinya apa? Akar U artinya U pangkat berapa? U pangkat setengah. Jadi hasilnya adalah setengah, kemudian 1 per setengah plus 1 pangkatnya jadi setengah plus 1. Sehingga kita mulai hasilnya ini 3 per 2 dibalik jadi 2 per 3. Setengah kali 2 per 3 kali U pangkat 3 per 2 per 1. Berarti hasilnya apa? 2-nya kecoret, kita mulai per 3 U pangkat 3 per 2 berarti X kuadrat plus 100 pangkat 3 per 2 plus. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ke bentuk yang lain. Sebetulnya untuk bentuk yang lain kalian bisa lihat ini, tinggal mengambil U-nya saja. Ya, AX plus B-nya dipilih sebagai U, lalu dikerjakan dengan substitusi biasa. Tidak perlu dihafalkan seluruhnya, tapi pegang konsepnya karena kita mengambil pemisahan yang ada di dalam U. Oke. Contohnya misalnya, saya punya integral X plus 2 dx. Kira-kira integral E pangkat X plus 2 dx. Yang saya punya apa sih? Sifat yang saya punya apa? Integral E pangkat X saja. Integral E pangkat X saja itu hasilnya apa? E pangkat X di sini. Berarti yang saya punya hanya itu. Tapi di sini kok bentuknya X masih 2. Atau biar kelihatan dan ini saya beri konstan. Ya. Gimana caranya? Bentuk ini dikembalikan ke sifat dasarnya. Jadi diambil U-nya yang mana? Tidak ada plus 2. Oke. Ambil U-nya adalah 3X plus 2. Berarti di U apa? 3.
Oke. Nah, kalau diambil punya yang begini, apa yang terjadi dengan integral sekarang? Kita punya integral e pangkat 3x plus 2 dx ini menjadi integral e pangkat u dengan dx-nya jadi apa nih? Sebar 3 du. Oke. Sepertiganya boleh keluar integral e pangkat u. Berapa nilai integral e pangkat u? Tadi integral e pangkat x apa hasilnya tadi? E pangkat. Berarti kalau integral e pangkat u ya e pangkat u sendiri. Jadi sepertiga e pangkat u. Tinggal diganti u-nya berapa? 3x plus 2. Ya. Jadi saya tidak perlu pakai sifat ini, tidak apa-apa. Kalian pakai substitusinya. Tapi kalau mau pakai sifat ini ya langsung baik. Kita ambil misalkan saya tanya cos 5x min 1. Ya cos 5x min 1. Jadi kalau langsung pakai ini hasilnya apa? 5x. Berarti A-nya berapa? A-nya 5. B-nya min 1. Berarti nanti hasilnya apa nih? Integral cos 5x min 1 sebar 5 sin 5x min 1 plus D. Ini kalau kita sudah punya sifat ini. Tapi kalau mungkin kalian tidak semua menghafal, tidak perlu dihafalkan. Ya, tidak perlu dihafalkan. Pegang konsepnya. Yang mana kita ambil pemisalan yang ada di dalam kurung. Oke. Ini beberapa contoh yang bisa kita gunakan. Kita lihat contoh nomor 4. Di situ ada dua fungsi. Saya punya integrasi 8x plus 2 ditambah 2x plus 4 dx. Kenapa yang di depan biasanya menggunakan sifat tadi? A-nya berapa? Tadi kita punya sin ax itu ya. A-nya apa? 8. Jadi ini jadi integral cos tadi kan min sinus ya. Dari kita punya min seper A, A-nya 8. Dari min seper 8 cos ax plus b 8x plus 2. Oke, dari sini. Nah yang di belakang yang saya punya hanya integral apa? Hasilnya apa? Integral seper x. Ya, kita hanya punya integral seper x. Sedangkan di nomor 4 kita punya adalah seper ax plus b. Ya, kita hanya punya integral seper x saja. Integralnya adalah. Sedangkan di sini saya punya 3 per 2x plus 4. Berarti apa yang saya lakukan? Mengambil pemisalan u punya itu 2x plus 4. Kemudian tinggal diambil u-nya tadi seperti apa? Kalau pakai sifat yang tadi, kita ambilnya di sini. Kita pilih yang mana? Ada nggak? Kita kalau ambil sifat yang tadi berarti integral seper ax plus b dx ini jadinya apa? Ini diambil u tadi, ini diambil u, berarti hasilnya u-nya punya ax plus b, berarti u-nya adalah a ya, a dx dulu, sehingga kita punya apa? Seper integral ini seper u, terus seper a du d. Nah, berarti hasilnya adalah seper a integral seper u du. Apa hasilnya integral seper u tadi? Lagi u mutlak u plus b. Jadi kita punya seper mutlak yang bawah ax plus b. Nah, diterapkan di nomor 4. Tiganya yang ini, tiga yang di sini, ini dikeluarkan dulu. Oke, sehingga saya punya integral 3 seper 2x plus 4 dari bentuk ini. A-nya yang mana? A-nya yang mana? 2. B-nya yang mana? 4. Berarti menggunakan sifat ini kita akan mulai 3 kali seper 2
2 bulan 2x plus 4 plus T. Jadi hasilnya adalah 3/2 2x plus 4 plus T. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Nah, karena waktu saya sudah habis, kita lanjutkan minggu depan dengan integrasi logaritma dan atas kanan kemudian ditambah dengan parsial. Sebelumnya silakan nanti dibaca dulu materinya ini, kalian baca dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti ditanyakan